Oke, kita lanjutkan di part yang kedua. Kita masih akan membahas tentang piranti sensitif sentuhan. Piranti sensitif sentuhan yang kedua, yang pertama tadi ada touchscreen, yang kedua adalah multi touchscreen. Seperti namanya, multi artinya adalah banyak. Ini biasanya mampu disentuh oleh puluhan jari dari orang-orang yang berbeda secara bersamaan. Kemudian ini biasanya bisa digunakan untuk membesarkan, mengecilkan, mengubah posisi, juga memindahkan posisi objek pada layar monitor seperti foto ataupun games. Ini tidak hanya di film-film ya, tapi di kenyataan juga sudah mulai banyak dipakai. Kemudian piranti pengolahan yang berikutnya adalah piranti pengolah tampilan. Di sini piranti pengolah tampilan adalah bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog, kemudian akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan. Bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog ini terdiri dari dua macam, yaitu ada monitor dan printer. Kemudian untuk pengolah tampilan, layar tampilan itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah pengingat digital atau frame buffer. Di sini citra yang ditampilkan ke layar disimpan sebagai matriks nilai elemennya, menunjukkan intensitas dari citra grafis yang akan ditampilkan. Kemudian bagian yang kedua, komponen yang kedua adalah pengendali tampilan, display controller. Fungsinya untuk melewatkan si pengingat digital dan mengolahnya untuk ditampilkan ke layar. Bagian yang ketiga adalah pengolah tampilan yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog. Selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan. Nah, dalam pengolah tampilan ada adapter-adapter yang digunakan untuk komputer pribadi, contohnya adalah MDA, kemudian ada CGA, MCGA, EGA, kemudian VGA, dan SVGA. Namun yang paling sering digunakan adalah VGA dan juga SVGA. Nah, ini contohnya. Di sini kita bisa lihat gambar monitor seperti ini kurang lebih. Di sini ada pengingat buffernya, citra grafis ditampilkan, kemudian dirubah gambar hitam putih, warna hitam menggunakan bit 1, kemudian warna putihnya menggunakan bit 0. Nah, piranti pengolah tampilan ini ada beberapa jenis tipe layar tampilan. Yang pertama adalah Direct Drive Monochrome Monitor. Jenis ini hanya menyajikan warna latar depan atau foreground dan warna latar belakang. Masih menggunakan adapter tipe lama ya, MDA dan EGA. Kemudian Composite Monochrome Monitor, ini menggunakan adapter dari jenis CGA. Hanya bisa menyajikan sebuah warna latar depan, bisa digunakan bersama-sama dengan adapter jenis CGA saja, terbatas. Kemudian ada Composite Color Monitor, ini bisa menghasilkan teks dan grafik berwarna, tapi ini mempunyai resolusi yang jelek ya. Biasanya ini digunakan oleh adapter dari jenis CGA. Kemudian ada Red Green Blue Monitor, RGB ya. RGB ini memproses syarat warna merah, hijau, dan biru. Teks dan grafik yang dihasilkan juga lebih halus. Yang terakhir ada variabel frekuensi, ini membangkitkan syarat yang berbeda pula. Ada beberapa layar tampilan yang tidak bisa dipasang dengan adapter tertentu. Layar tampilan ini memungkinkan untuk menggunakan adapter tampilan yang berbeda. Nah, jadi ini yang paling fleksibel yaitu variabel frekuensi. Kemudian piranti pengolah tampilan sendiri terdiri dari dua macam, yaitu monitor. Yang pertama merupakan salah satu perangkat hardware yang digunakan sebagai penampil output video dari sebuah komputer. Bisa dipisahkan dalam pemakaian suatu komputer ya. Jenis-jenisnya kemarin kita juga sudah membahas, ada monitor cathode ray tube, monitor liquid crystal display, dan monitor TFT LCD. Kemudian ada printer. Printer ini adalah output yang terhubung pada komputer. Jenis-jenisnya ada 5 macam yang akan kita bahas. Yang pertama adalah dot matrix. Ini menggunakan pita bertinta yang resolusi cetaknya masih sangat rendah. Selain itu, ketika sedang mencetak biasanya cenderung keras suaranya. Kemudian hasilnya akan terlihat seperti titik-titik yang saling berhubungan. Tapi ini masih banyak digunakan misalnya untuk kasir ya, untuk invoice yang membutuhkan beberapa rangkap dokumen. Kemudian inkjet printer, ini tidak berisik, cetakannya lebih baik. Ada laser printer, metode pencetakannya menggunakan tinta bubuk ya, lebih bagus jika dibandingkan dengan dot matrix ataupun inkjet ya. Kemudian ada thermal printer, ini menggunakan kertas khusus yang berlilin, biasanya ATM,
atau mungkin mesin kasir juga masih beberapa yang menggunakan thermal printer ini. Yang terakhir, dari jenis printer ada plotter. Ini merupakan jenis printer yang dirancang secara khusus menghasilkan output komputer yang berupa gambar ataupun grafik. Ini kualitasnya biasanya jauh lebih baik. Nah, piranti input yang berikutnya adalah piranti input pengambilan gambar terformat. Jadi gambarnya sudah terformat, ada beberapa macam. Yang pertama adalah barcode reader. Kita sudah sering lihat, ini gunanya untuk membaca barcode. Barcode ini berarti sudah ada formatnya ya. Yang kedua adalah magnetic ink character. Ini digunakan untuk membaca karakter khusus, dicetak dengan tinta khusus pula ya. Kemudian ada optimal mark. Ini optimal mark biasanya dengan bantuan refleksi optik dengan mengenali ketebalan tulisan ya. Biasanya untuk tulisan pensil seperti kalau kita ujian. Ada juga optimal karakter, ini yang bisa membaca teks dengan mengkonversikan ke dalam kode digital yang nantinya diproses oleh komputer. Nah, OCR ini bisa misalkan kita mengetik tanpa harus mengetik sendiri ya, bisa membuat tulisan hanya dengan men-scan gambar misalnya dengan teknologi OCR ini. Kemudian yang berikutnya ada piranti pengambilan gambar tidak terformat, ada image scanner sering kita pakai, kemudian ada kamera digital dan pembaca retina mata. Yang pernah bikin IKTP pasti pernah di record ya retinanya seperti apa. Kemudian yang berikutnya piranti pemantau gerakan, itu ada piranti pemantau gerakan memantau gerakan manusia yang banyak dimanfaatkan pada virtual reality. Nah, penggunaannya misalkan di sini ada yang menggunakan headset. Headsetnya bukan seperti yang kemarin kita bahas, headset yang untuk mendengarkan musik, bukan, tapi headset seperti ini. Yang dipasang di kepala, menutup mata, kemudian digunakan untuk menangkap dan merekam gerakan kepala, serta menayangkan berbagai macam gambar ke mata pemakai. Nah, penggunaan headset yang ini biasanya bersamaan dengan data glove. Data glove ini berbentuk sarung tangan yang digunakan untuk merekam jenis gerakan. Misalkan untuk memencet tombol ataupun untuk melakukan gerakan berinteraksi dengan yang lainnya, maka kita bisa menggunakan data glove ini. Ya. Kemudian itulah ada beberapa piranti pemantau, piranti input dari suatu komputer. Kemudian apa saja sih sebenarnya pengaruh piranti interaktif? Tentu saja bahwa alat bantu kerja yang sangat canggih bisa mengurangi beban rutinitas yang sering dijumpai oleh para pegawai kantor atau siapapun. Nah, piranti-piranti interaktif tadi dirancang untuk meningkatkan efisiensi operator. Dia juga harus ditempatkan pada posisi yang memperhatikan faktor kenyamanan lingkungan kerja atau biasa juga disebut dengan piranti ergonomi. Jadi piranti interaktif dari hari-hari dirancang untuk menjadi piranti yang lebih baik lagi dan lebih nyaman digunakan oleh manusia. Demikian untuk materi kita tentang piranti interaktif di pertemuan ketiga, interaksi manusia komputer.